Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah, izin bertanya Pak Ustadz, Ya. Ustazah. Dalam situasi ekonomi yang sulit, bagaimana keluarga tetap menjaga keharmonisan tanpa saling menyalahkan? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Pertanyaan dari Ukhti Indah ini akan dijawab oleh Ustadz Deban, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang mesti dilakukan ketika keluarga kita diterka satu musibah dalam bentuk keuangan? Pertama, membangun komunikasi yang baik. Bu, rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, dalam bahasa kita harmonis, itu tafahum, saling memahami. Ibu punya hak ibu kewajiban suami. Hak suami itu kewajiban ibu. Kalau sudah satu dengan yang lainnya saling menyalahkan, itu nanti keluarganya akan rusak. Mohon maaf, tadi beliau Habibana menyampaikan bahwa ibu kewajiban masak, ngurus rumah itu sebetulnya suami. Kan ibu bertanya juga, terus kewajiban saya sebagai istri apa? Gampang, ibu hanya satu tugasnya, taat. Masak itu kewajiban bapak-bapak, ibu cuma taat. Kata bapak-bapak, mah masak dong, ya masak gitu. Enggak, itu canda bu. Asalnya masak itu asalnya kan bagian suami tadi kan disampaikan. Ini Fathul Mu'in. Syekh Zainuddin Al-Malibari itu dalam Fathul Mu'in juga mengatakan demikian. Tapi nanti ada istihlal dan istirodo. Ada saling menghalalkan, ada saling meridhokan. Nah itu satu, tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, pola komunikasi yang dibangun tadi, komunikasi yang komitmen. Sejak awal rumah tangga kita, ini maaf ya ibu, kadang-kadang orang begini ditanya, kamu mau nikah sama dia bisa masak enggak? Itu pertanyaan yang kurang tepat. Karena ibu kan mau membangun rumah tangga bukan rumah makan. Jadi kenapa harus ditanyakan tentang bisa masak atau tidak? Maka Rasul mengatakan fadbar bidatidin taribat yadak. Agama yang diutamakan. Ketika orang sudah paham agama, maka dia akan membangun komitmen. Tadi Ustazah menyampaikan syukur atas segala nikmat dan sabar atas segala ujian. Jadi dua, komunikasi yang baik dengan komitmen yang baik. Baik, terima kasih Ustadz Deban atas jawabannya. Berikutnya saya akan bacakan Instagram @damai_Indonesiaku_TV1. Yang pertama atas nama Fatma. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Izin bertanya, bagaimana keluarga bisa tetap kompak secara spiritual ketika aktivitas sehari-hari sangat padat dan masing-masing jarang berkumpul di waktu yang sama? Ustazah Sofatun Hidayah akan menjawab. Silakan Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, bagaimana keluarga tetap kompak meskipun memiliki kesibukan masing-masing? Ala kulli hal, keluarga di zaman modern sekarang ini nggak laki-laki, nggak perempuan, ya banyak yang sudah bekerja. Artinya suaminya kerja, istrinya kerja, anak-anaknya pun sibuk dengan aktivitas. Pagi sekolah, siang les, asarnya les lagi, habis maghrib ngaji gitu ya. Sehingga secara kuantitas pertemuan atau silaturahim antar keluarga itu rasanya kurang. Bagaimana caranya? Kalau secara kuantitas tidak mungkin, maka kita fokus di kualitas. Kalau misalnya di hari-hari kerja, suami bekerja, istri juga misalnya punya pekerjaan atau sibuk dengan urusan rumah tangga, anak juga tidak bisa punya waktu yang cukup, maka kita cari kualitas waktunya. Misalkan mau dibikin setiap 1 minggu 3 kali misalnya. Sholat maghrib berjamaah, kemudian diisi dengan majelis ilmu sedikit, kemudian lanjut sholat isya berjamaah. Oh kalau satu minggu 3 kali rasanya terlalu terlalu sulit. Seminggu 2 kali dibuat. Misalnya di hari awal minggu dengan akhir minggu. Atau kalau misalnya ternyata di 1 minggu 2 kali pun masih sulit, kita paksakan, kita wajibkan diri kita untuk membuat pertemuan setiap 1 minggu 1 kali. Tingkatkan kualitasnya di situ. Silahkan di momentum itu kita sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaahnya bukan ketika bulan Ramadan doang. Biasanya keluarga sholat jamaah di bulan Ramadan ya. Maghrib berjamaah sampai taraweh. Tapi di bulan-bulan biasa kebiasaan itu hilang. Nah makanya jadikan momentum setiap 1 minggu sekali. Katakanlah sepakat di malam apa. Misalnya malam Sabtu. Atau malam Senin atau malam Ahad, kita bikin pertemuan apa yang mau kita bicarakan, pun baik diisi dengan apa? Majelis ilmu. Jadi bukan hanya ayahnya yang belajar, bukan hanya ibunya yang belajar, tapi kita sama-sama belajar. Dibaca satu kitab, sekarang banyak kitab terjemah ya, kita baca tentang akhlak,
kita baca tentang bagaimana bermuamalah, bersosialisasi dengan yang lain sehingga semua dari kita unsur-unsur keluarga pun bisa mendapatkan kualitas, bukan hanya sekedar kualitas tapi kualitas yang diisi dengan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, berikutnya saya akan bacakan atas nama Krimer yang akan dijawab oleh Ustadz Deban. Assalamualaikum Ustadz. Ustazah izin bertanya, kapan sabar menjadi solusi dan kapan mengambil langkah tegas justru dibenarkan secara syariat? Ustadz Deban silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita di mahfudat atau di pepatah Arab itu ada bahasa as-sabru yu'inu ala kulli amal. Sabar itu akan menolong kita dalam segala aktivitas. Hanya saja kadang-kadang orang salah dalam memahami sabar. Bu, Pak, sabar itu bukan berarti diam. Justru sabar itu melawan. Ketika kita diam itu laksana besi. Besi ruksak dengan karatnya. Manusia ruksak karena tidak geraknya. Karena berdiam dirinya. Kapan sabar atau bersikap tegas itu dibutuhkan? Tentatif. Selagi tidak melanggar agama, selagi tidak melanggar syariat Islam, maka di situ kita boleh mengambil ketegasan. Dan sekali lagi, sabar itu bukan berarti diam. Bergerak menuju sebuah kebaikan namanya sabar. Ibu, kalau sabar diartikan sebagai diam, ibu saya yakin tidak datang ke masjid ini. Macet, jauh, kita melangkah dengan hati kita yang tulus, itu namanya sabar. Imam Ali Tantawi itu dalam Ta'rif Amdinil Islam mengatakan bahwa Islam itu sangat menafikan tentang statis. Islam itu dinamis, reaktif dan adaptif terhadap segala masalah. Jadi sekali lagi saya katakan, sabar bukan berarti diam, tapi sabar adalah proses. Karena setiap proses walaupun tidak berubah, setidaknya dalam proses itu kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, terima kasih Ustadz Deban, dan segmen berikut kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Habibana. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan usai Damai Indonesiaku Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Denis Lim. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah majlis ini majlis yang bermanfaat. Ya Allah, pulangkan kami dari majlis ini ya Allah. Mudah-mudahan kami sebagai suami menjadi suami yang soleh, istri yang solehah. Ya Allah, bantulah rumah tangga kami ya Allah agar bisa menjadi rumah tangga yang harmonis, bahagia di dunia dan insya Allah sampai di dalam surgamu ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah rezeki kami yang mudah dan barokah. Komunikasi kami komunikasi yang baik ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Selamatkan mereka dari pergaulan bebas, selamatkan mereka dari narkoba dan antek-anteknya ya Allah. Selamatkan mereka dari aliran-aliran yang sesat, selamatkan mereka dari HP-HP yang menghancurkan anak-anak kami ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah rumah tangga kami baiti jannati birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.